Perkenalkan, nama saya Anggi Priscilla Sianturi dengan NIM 723-322-0034 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Aprilia. Hai semua, jadi materi kali ini akan dimulai dengan pembahasan mengenai penyusunan anggaran tenaga kerja. Penyusunan anggaran tenaga kerja langsung merupakan langkah yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Dengan adanya anggaran yang jelas dan terperinci, perusahaan dapat mengetahui seberapa besar dana yang perlu disiapkan untuk membayar tenaga kerja langsung selama periode tertentu. Anggaran ini harus didasarkan pada perkiraan jam yang realistis, tarif upah yang berlaku, serta kebutuhan tenaga kerja yang diproyeksikan. Dalam hal ini, perencanaan anggaran yang tepat dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi dana untuk biaya tenaga kerja langsung dan membantu perusahaan untuk mengendalikan biaya operasional secara keseluruhan. Anggaran tenaga kerja merupakan rencana tertulis mengenai aktivitas suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang atau barang atau jasa. Penyusunan anggaran tenaga kerja yang efektif sangat penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan mencapai efisiensi biaya yang maksimal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai biaya tenaga kerja langsung. Dalam produksi, memerlukan tenaga kerja untuk memproduksi produk dari bahan baku hingga menjadi barang jadi. Biaya yang muncul dari proses ini adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan kontribusi manusia dalam produksi. Dalam beberapa perusahaan, biaya tenaga kerja ini merupakan biaya yang penting yang membutuhkan pengukuran, pengendalian, dan analisis yang sistematis. Tenaga kerja langsung pada dasarnya mencakup pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi di pabrik dan biaya yang diperlukan untuk mereka langsung dihubungkan dengan biaya produksi atau barang yang dihasilkan. Anggaran untuk upah tenaga kerja langsung adalah anggaran yang merencanakan secara rinci besaran upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode tertentu. Rencana ini meliputi perhitungan mengenai waktu yang dibutuhkan oleh tenaga kerja langsung untuk menyelesaikan produksi unit tertentu, tarif upah yang berlaku, serta waktu dan tempat tenaga kerja tersebut bekerja dalam proses produksi, yang masing-masing berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan departemen tempat mereka bekerja. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung mencakup seluruh pengeluaran terkait upah atau gaji yang dibayarkan kepada tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang atau jasa. Biaya ini merupakan kontribusi manusia dalam produksi. Nah, selanjutnya ada komponen dari biaya tenaga kerja langsung. Komponen biaya tenaga kerja langsung terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Tunjangan termasuk tunjangan hari raya, tunjangan lembur, tunjangan cuti, dan premi asuransi. Gaji pokok dan tunjangan merupakan elemen penting dalam hubungan dengan karyawan. Selanjutnya, ciri-ciri. Besar kecilnya biaya tenaga kerja langsung bergantung pada tingkat aktivitas produksi. Biaya yang ditimbulkan oleh tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel dan seringkali dikaitkan dengan aktivitas yang dapat langsung dihubungkan dengan produk akhir. Selanjutnya saya akan membahas mengenai standar jam tenaga kerja langsung. Standar jam tenaga kerja langsung merujuk pada jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan atau unit produksi tertentu dalam kondisi yang normal dan efisien. Menghitung rata-rata jam kerja dari kartu harga pokok. Periode yang lalu, salah satu cara untuk menentukan standar jam adalah dengan menganalisis data historis dari periode sebelumnya. Dengan melihat kartu harga pokok atau laporan produksi yang telah ada, kita dapat menghitung rata-rata jam kerja yang digunakan oleh tenaga kerja dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Data ini memberikan gambaran tentang waktu yang diperlukan dalam kondisi kerja yang normal pada periode sebelumnya, sehingga dapat dijadikan acuan untuk periode yang akan datang. Yang kedua ada membuat tes run operasi produksi. Untuk memperoleh standar jam yang lebih akurat, perusahaan dapat melakukan uji coba atau tes run operasi produksi dengan kondisi yang diharapkan atau standar. Hal ini dilakukan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam produksi secara langsung dan memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan harapan. Tes run ini memberikan data waktu yang lebih relevan dan realistis dalam kondisi kerja yang telah disiapkan sebelumnya.
Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai standar tarif upah tenaga kerja langsung. Setelah menentukan standar jam kerja, langkah berikutnya adalah menetapkan standar tarif upah untuk tenaga kerja langsung. Tarif upah ini adalah besaran pembayaran yang akan diterima oleh pekerja atas waktu yang mereka habiskan dalam proses produksi. Penentuan standar tarif upah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain perjanjian dengan organisasi karyawan. Penetapan tarif upah juga seringkali didasarkan pada perjanjian antara pihak perusahaan dan organisasi karyawan atau serikat pekerja. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak akan sepakat mengenai besaran upah yang adil untuk tenaga kerja langsung, yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan, tanggung jawab, dan kondisi kerja yang ada. Perjanjian ini juga bisa mencakup aspek lain seperti tunjangan, bonus, atau insentif yang diberikan kepada pekerja. Yang kedua, ada data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Cara lain untuk menentukan tarif upah adalah dengan menganalisis data upah yang berlaku di masa lalu, dengan melihat rata-rata upah yang dibayarkan kepada pekerja dalam periode sebelumnya. Perusahaan dapat menetapkan tarif upah yang sesuai dengan standar yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Metode ini memanfaatkan data historis sebagai acuan, namun perlu diperhatikan bahwa faktor inflasi dan perubahan kondisi pasar tenaga kerja juga harus dipertimbangkan. Yang ketiga, ada perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Tarif upah juga dapat dihitung berdasarkan perhitungan yang lebih teknis, yaitu dengan mempertimbangkan biaya tenaga kerja yang diperlukan dalam operasi produksi normal. Dalam hal ini, perusahaan akan menghitung biaya upah per jam atau per unit berdasarkan jumlah kerja yang dibutuhkan dan total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Tarif upah ini biasanya mencakup gaji pokok, tunjangan, dan bonus lainnya yang diterima oleh tenaga kerja langsung. Dengan adanya standar jam dan tarif upah yang jelas dan akurat, perusahaan dapat lebih mudah mengelola biaya tenaga kerja, meningkatkan efisiensi operasional, dan merencanakan anggaran produksi yang lebih baik. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat dalam pengendalian biaya, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai penyusunan anggaran tenaga kerja. Dimulai dari definisi anggaran. Apa itu anggaran? Anggaran ialah rencana tertulis mengenai aktivitas suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang, namun sanggup juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa. Tujuan anggaran. Apa sih tujuan dari anggaran? Anggaran digunakan untuk suatu aktivitas yang sudah direncanakan serta alat perbandingan dalam mengukur hasil penerapan kegiatan agar dikala proses berlangsung bisa terkendali dengan baik. Nah, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran. Yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Ditentukan oleh volume produksi, sedangkan volume produksi ditentukan oleh volume penjualan. Yang kedua, ada teknologi produksi. Jika perusahaan menggunakan teknologi produksi padat karya atau teknologi sederhana, maka kebutuhan tenaga kerja relatif banyak. Sedangkan jika perusahaan menggunakan teknologi padat modal atau teknologi canggih, maka kebutuhan tenaga kerja relatif sedikit. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat anggaran tenaga kerja. Dari segi efisiensi, anggaran tenaga kerja bermanfaat untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja secara lebih efisien. Dari segi pengaturan biaya, anggaran tenaga kerja bermanfaat untuk mengatur biaya tenaga kerja secara lebih efisien. Dari segi perhitungan harga pokok, anggaran tenaga kerja bermanfaat untuk menghitung harga pokok secara tepat. Materi berikutnya adalah perencanaan anggaran tenaga kerja. Untuk melakukan perencanaan anggaran tenaga kerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan tenaga kerja. Tim perencanaan harus mengidentifikasi jenis tenaga kerja yang diperlukan serta jumlah yang dibutuhkan. Penentuan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis tugas yang harus diselesaikan, tingkat keahlian yang dibutuhkan, dan volume pekerjaan yang perlu diselesaikan. Yang kedua adalah menentukan standar waktu kerja. Setelah mengetahui jenis dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan, tim perencanaan perlu menetapkan standar waktu kerja untuk setiap jenis pekerjaan. Standar waktu ini harus realistis dan mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, seperti durasi produksi, waktu istirahat, serta waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan. Yang ketiga adalah menetapkan tingkat upah. Setelah menentukan kebutuhan tenaga kerja dan standar waktu kerja, tim perencanaan menentukan tingkat upah yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
Penetapan upah ini harus memperhatikan faktor-faktor seperti tingkat keahlian, pengalaman, dan lokasi pekerjaan. Materi selanjutnya adalah struktur dan komponen anggaran tenaga kerja. Struktur dan komponen anggaran tenaga kerja yang pertama adalah gaji dan upah. Biaya ini mencakup pembayaran gaji dan upah kepada pekerja yang dihitung berdasarkan standar waktu kerja dan tarif upah yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah tunjangan. Hal ini meliputi biaya tunjangan yang diberikan kepada pekerja seperti tunjangan makan, transportasi, kesehatan, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah asuransi. Biaya yang mencakup asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan yang ditanggung oleh sebuah perusahaan. Yang keempat adalah pensiun. Biaya ini merujuk pada dana pensiun yang diberikan perusahaan sebagai jaminan masa depan bagi pekerja. Materi berikutnya adalah pengendalian pada anggaran tenaga kerja. Pengendalian internal terhadap anggaran tenaga kerja dapat dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan anggaran tenaga kerja tetap sesuai dengan perencanaan. Hal ini mencakup pemantauan biaya tenaga kerja, tingkat produktivitas, serta pencapaian target anggaran tenaga kerja. Yang kedua adalah perencanaan tenaga kerja yang tepat. Sebelum menyusun anggaran tenaga kerja, perlu dilakukan perencanaan yang matang. Hal ini mencakup analisis kebutuhan tenaga kerja, kemampuan karyawan, serta berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yang ketiga adalah penetapan standar kinerja. Menetapkan standar kinerja yang jelas dan dapat diukur akan membantu dalam pengendalian anggaran tenaga kerja. Standar ini harus mencakup target produksi, waktu kerja, serta kualitas hasil pekerjaan. Berikut kami tampilkan contoh kasus perhitungan penyusunan anggaran tenaga kerja. PT Jaya Muda sedang mempersiapkan anggaran untuk tahun 2024 dengan data yang tersedia untuk keperluan tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, rencana tingkat produksi. Untuk triwulan yang pertama jumlah unitnya 5.000, triwulan kedua jumlah unit 4.000, triwulan ketiga jumlah unit 6.000, dan triwulan yang keempat jumlah unitnya 8.000. Yang B, rencana jam tenaga kerja langsung per unit barang adalah di departemen pertama standar jamnya 2,4 jam, di departemen kedua standar jamnya 1,5 jam. Yang C, rencana tingkat upah rata-rata tenaga kerja langsung. Pada departemen pertama, tarifnya Rp500 per jam. Departemen kedua, tarifnya Rp700 per jam. Berdasarkan data anggaran di atas, maka disuruh susun pertama adalah anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja menurut waktu, departemen, dan produk. Yang pertama, anggaran jam kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk. Pada triwulan pertama, di departemen yang pertama, dengan produksi 5.000 unit dan standar jam 2,4 jam, maka jumlah jamnya 12.000. Sedangkan departemen kedua, dengan jumlah produksi 5.000 dan standar jam 1,5 jam, maka jumlah jamnya 7.500. Dan total jam di triwulan pertama adalah 19.500. Triwulan kedua, di departemen pertama dengan jumlah produksi 4.000 dan standar jam 2,4 jam, maka jumlah jamnya 9.600. Di departemen kedua, dengan produksi 4.000, standar jam 1,5 jam, maka jumlah jamnya 6.000. Maka total jam di triwulan kedua adalah 15.600. Yang ketiga, di departemen pertama dengan jumlah unit produksi 6.000, dengan standar waktu 2,4 jam, maka jumlah jamnya 14.400. Di departemen kedua dengan jumlah unit produksi 6.000 dan standar jamnya 1,5 jam, maka jumlah jamnya 9.000. Maka total jam yang diperlukan di triwulan ketiga adalah 23.400. Triwulan keempat, di departemen yang pertama, jumlah unit produksi adalah 8.000 dengan standar jam 2,4 jam, maka jumlah jam yang diperlukan adalah 19.200. Di departemen kedua dengan jumlah unit produksi 8.000 dan standar waktu 1,5 jam, maka diperlukan jam 12.000. Jadi total jam yang diperlukan di triwulan keempat adalah 31.200 jam. Yang kedua adalah anggaran biaya tenaga kerja langsung menurut waktu, departemen, dan produk.
Di triwulan pertama, di departemen yang pertama, jumlah jam yang diperlukan adalah 12.000 jam dengan tarif upah Rp500. Maka jumlah biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp6.000.000. Di departemen kedua, dengan jumlah jam 7.500 dan upah Rp700, maka jumlah biaya yang diperlukan adalah Rp5.250.000. Total biaya yang diperlukan di triwulan pertama adalah sebesar Rp11.250.000. Pada triwulan yang kedua, di departemen yang pertama, jumlah jam yang diperlukan adalah 9.600 dengan tarif upah Rp500. Maka jumlah biaya yang diperlukan adalah Rp4.800.000. Di departemen yang kedua, jumlah jam yang diperlukan adalah 6.000 jam dengan upah Rp700. Maka jumlah biaya yang diperlukan adalah Rp4.200.000. Total biaya yang diperlukan di triwulan yang kedua adalah sebesar Rp9.000.000. Di triwulan yang ketiga, departemen yang pertama, jumlah jam yang diperlukan adalah 14.400 jam. Dengan tarif upah Rp500, maka jumlah biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp7.200.000. Di departemen yang kedua, jumlah jam yang diperlukan adalah 9.000 jam dengan tarif upah Rp700. Maka jumlah biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp6.300.000. Total biaya tenaga kerja yang diperlukan di triwulan ketiga adalah sebesar Rp13.500.000. Pada triwulan yang keempat, jumlah jam yang diperlukan adalah sebesar 19.200 dengan tarif upah Rp500, maka besar jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan adalah sebesar Rp9.600.000. Di departemen yang kedua, dengan jumlah jam 12.000 dan tarif upah Rp700, maka jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan adalah sebesar Rp8.400.000. Maka pada triwulan yang keempat, jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan adalah sebesar 18 juta. Dari keseluruhannya, dengan jumlah jam di departemen pertama 55.200 dengan tarif upah 500, anggaran biaya tenaga kerja yang diperlukan adalah 27.600.000. Di departemen kedua, dengan jumlah jam 34.500 dengan tarif Rp700, diperlukan anggaran 24.150.000. Maka total anggaran biaya tenaga kerja yang diperlukan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp51.750.000. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah biaya tenaga kerja langsung merupakan aspek krusial dalam proses produksi yang mencakup gaji pokok, tunjangan, premi lembur, serta biaya lain yang berkaitan langsung dengan tenaga kerja yang terlibat dalam sebuah produksi. Untuk menentukan standar jam kerja tenaga kerja langsung, perusahaan dapat menerapkan berbagai pendekatan, seperti menganalisis data historis, melakukan uji coba produksi, serta mengadakan studi gerak dan waktu dengan mempertimbangkan faktor istirahat dan kelelahan guna meningkatkan efisiensi kerja.